Teman-teman, kalian masih bingung cara ngasih makan ikan cupang dengan cacing yang praktis dan biar nggak busuk nih? Gue cerita nih. Jadi gue kemarin itu beli cacing karena cacingnya itu cacing sutra, dan cacing sutra itu kan harus dipelihara di tempat air yang ada gelombangnya gitu baru dia hidup, dan kalau dibuat makan lagi ke hari esoknya dia pasti kemungkinan udah banyak yang mati. Maka cara praktisnya itu gampang teman-teman. Kalian masukin saja ke kulkas ya, seperti saya ini ya. Nih, ini cacing sutra yang kemarin saya masukin ke kulkas karena kalau ditaruh di air pasti dia nggak bisa bertahan lama. Kalau taruh di kulkas dia bisa sampai 1 minggu itu kuat. Tapi ingat kalian, kalau taruh kulkas harus dimasukin plastik, kalau nggak nanti mak kalian yang marah-marah bau amis ya. Jadi kasih plastik hitam atau plastik apa saja yang kemungkinan tidak tidak cairannya cacing tidak keluar. Cacing kalau udah busuk bau banget. Jadi usahakan bungkus dengan rapat-rapat ya teman-teman. Jadi ini udah beku, cuman karena kulkasnya udah dicopot tadi, ini sudah mencair ya. Sebelum kalian makan jangan, misalkan kalian nggak mau ngasih makan nih, kalian ambil langsung kalian makan tuh nggak bisa karena masih beku. Jadi kalian taruh dulu di wadah dan dipanaskan kena matahari gitu biar cepat meleleh, baru kalian kasih makan. Jadi cara ini praktis banget buat kalian yang mungkin kerjanya berangkat pagi pulang sore nggak sempat beli cacing, dan kalian harus beli cacing ke toko ikan hias. Itu kan sangat menguras waktu sekali. Jadi kalian tinggal beli yang ini aja, yang cacing hidup, lalu kalian bekukan ya. Karena kalau cacing beku biasanya nih, gue udah nyoba nih, gue beli cacing beku. Nah, cacing beku itu dengan cacing kering itu kan hampir sama tuh. Nah, cacing kering gue kasih makan ke cupang itu kurang suka cupang saya, karena kandungan proteinnya itu sudah hilang karena sudah garing teman-teman ya. Kalau gini kan masih basah, jadi kandungan proteinnya pun masih lengkap ya teman-teman. Cuman kalau kelamaan di kulkas itu juga bakal busuk. Ini kan masih seger-segernya karena gue beli kemarin ya. Nah, ini masih bagus nih cacingnya. Tapi nggak tahu besok-besoknya mungkin udah ada yang busuk juga. Cuman pembusukannya kalau kita taruh di kulkas itu tidak secepat busuknya kalau kita taruh di tempat atau wadah yang biasa, di toples atau wadah-wadah yang tidak terkena air yang bergelombang. Itu busuknya akan sangat cepat sekali. 3 hari udah bau, 2 hari udah bau juga. Jadi harus sekali makan. Jadi buat kalian yang sibuk ya, terutama kerja kantoran, apa kerja kuli atau kuli panggul atau apa ya, seperti saya ini ya, cukup kayak gini aja praktis. Lalu cara memberi pakannya gimana? Cara memberi pakannya kalian ambil dari kulkas, lalu kalian encerkan dulu. Setelah kalian encerkan baru kalian kasih makan. Nanti saya kasih tutorialnya seperti apa ya. Jadi saya nggak mau ngomong bla 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 bertele-tele, langsung saya praktekkan saja kepada kalian biar kalian ini mudah mengerti teman-teman. Oke, sekarang akan saya praktekkan kepada ikan saya. Cara ngasih makannya gampang seperti biasa. Nih, kalian ambil aja sedikitnya, jangan banyak-banyak ya, soalnya kalau di soliter kalau dikasih makan cacing kebanyakan itu gampang banget bau, nggak praktis lah, bau banget sumpah. Jadi kita harus gonta-ganti air kalau makan cacing. Jadi kalau kasih makan cacing untuk ikan-ikan yang udah dewasa gini mah cukup sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali, jadi nggak boleh banyak-banyak ya. Setelah itu kalian kasih makan pelet aja untuk setiap harinya ya. Tuh, bagus ini untuk pertumbuhan, terutama ini kan gue kan baru beli tuh 2 nih, ini sama ini. Nah, ini tuh usianya 3 bulan. Jadi ini masih perlu sekali, pertumbuhan itu masih perlu sekali kalau cacing sutra untuk mendorong pertumbuhan si anakan cupang ini. Cuman kalau terlalu berlebihan juga tidak baik, karena cacing ini kalau sampai berlebihan bisa bikin cupang ini perutnya jadi kembung teman-teman, alias jadi gede. Nah, kalau udah gede kayak gitu nanti jadi sisik nanas. Kalau udah sisik nanas, agresivitasnya kurang, nanti dia akan ngambang di atas, lama-lama dia kolap dan mati teman-teman. Itu yang sudah saya pelajari ya sejak saya berternak telur cupang. Ini juga bisa buat pelajaran bagi teman-teman yang mungkin ingin memulai budidaya. Kalian cermati dulu atau tonton video ini, simak dulu secara detail apa yang kalian bisa ambil dari kata-kata saya, baru kalian praktekkan. Ingat, pemberian pakan berlebihan maupun pelet ataupun cacing itu tidak baik ya teman-teman. Kalau pelet, kalau diberi pakan berlebihan itu airnya jadi kotor, jadi bau, jadi kayak berminyak gitu. Kalau cacing kalau dikasih makan berlebihan, ikannya nanti perutnya buncit teman-teman, jadi sisik nanas. Jadi kasih aja lah secukupnya. Kalau ngasih tuh jangan langsung bruk gitu satu, itu jangan. Kalian kasih aja bagian ini, disuapin lah kecil-kecil secukupnya ikan itu makan ya. Takarannya berapa kalian kasih berapa. Tapi ini tidak untuk setiap hari. Ini tuh saya beli karena untuk budaya ikan cupang saya yang masih umurnya masih 1 minggu 2 minggu.
Kita lanjut geser ke sini nih. Nah, ini juga saya punya nih, ini kemarin dikasih teman saya, ini cupang. Ini usianya katanya belum 2 bulan, dan dia mau saya kasih makan cacing. Kalau dikasih makan cacing kan untuk usia-usia segini kan masih usia pertumbuhan ya, jadi masih sangat membutuhkan ya. Kasih makan cacing aja dulu nih biar dia cepat gede. Ini belum mutasi teman-teman, mutasinya masih 25% nih, belum 75% karena umurnya masih 2 bulan. Mungkin nanti di usia 3 bulan ke atas dia sudah mutasi ya. Ini jenisnya koi ya, tapi nggak tahu nanti jadi koi nggak nih. Kalau mutasi full dia jadi koi, jadi Nemo nanti. Tuh, kita udahlah kasih segitu aja, dia kan masih balita. Soalnya kalau nanti sampai sisa makanannya tuh, waduh gile, bau banget tuh kayak telur busuk. Tuh, dia udah mulai Nah, ini dia nih, ini anakan yang sudah saya ternakin sejak berapa minggu yang lalu nih. Ini umurnya mungkin baru 2 mingguan nih. Ini juga saya kasih makan cacing. Saya biasanya gini dulu, digini-gini dia suka ngumpul nih. Woi, makan woi. Nah, dia udah saya kasih makan cacing hidup sih, makanya dia nggak terlalu agresif. Sebetulnya kalau untuk anakan ya teman-teman ya, bukan masalah praktisnya, kalian kasih aja cacing hidup, tapi paling nggak kalau kalian kasih cacing hidup, kalian harus ada ini nih, kotoran-kotoran ikan yang dahulu ini. Jadi sisain, kan dulu pernah pelihara ikan, nah terus kotorannya nggak saya buang karena saya buat penetasan, jadi biar si cacing kalau dikasih cacing sutra itu cacing sutranya bisa hidup. Jadi ini kan saya kasih pakannya cacing hidup bukan cacing beku, karena kalau cacing beku dia pasti disisain terus. Jadi kalau cacing hidup kan walaupun sisain dia masih hidup di dalam, jadi airnya nggak bau itu teman-teman. Jadi buat teman-teman ya kalau mau ternak ya usahakanlah sisain kayak gini nih kotoran ini buat hidup cacing, Kalau dikasih cacing beku nggak jadi teman-teman kayak gini. Jadi kalian nggak bisa ngasih makan burayak sisa, jadi harus cukupnya, bener-bener harus teliti. Kalau nggak airnya bau, kalau bau kalian nggak bisa ganti karena ini posisi masih burayak. Jadi kalau kalian diganti burayaknya nanti bisa ke bawah air, akhirnya hilang, dia ikut hanyut. Ayo kita kasih makan lagi yang satunya nih. Ini ada banyak saya ikannya nih. Ini kalau ini ada juga nih. Tuh, kasih makan cacing. Di sini ada satu di sini. Aduh, ikan kemana kau? Aduh. Biasanya nongol dia nih, udah nongol dia nih. Ini kembarannya tadi nih, kembarannya yang cewek yang masih 2 bulan ini nih. Ini mau kasih makan cacing dia. Tuh, makan dia, tapi segini aja nih, cukup, nggak usah banyak-banyak. Di sini ada nih plakat warna putih. Tahu nih dia masih hidup nggak? Masih ada di sini nih plakat warna putih. Sini juga ada. Ini ada semua, isi semua ini bok-bok kecil ini. Nah, kita kasih makan. Oke teman-teman, jadi kalian sudah tahu kan apa gunanya, kenapa harus dibekuin ya. Kalau dibekuin itu lebih awet ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak terlalu menguras waktu kesibukan kalian ya. Pulang kerja nggak usah langsung beli, tinggal ambil aja di kulkas ya, diawetin. Jadi itu aja teman-teman video dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman.